Filosofi bisnisnya cukup terpengaruh numerologi Cina. Angka 2, 3, dan 4 dalam bungkus rokok Jisamsu produksi PT HM Sampurna adalah simbol kesempurnaan. Seluruh angka itu jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 9. Tak heran jika ejaan Sampurna terus dipakai. Jumlah huruf dalam Sampurna ada 9, dan jika diganti dengan Sampurna maka hanya 8 saja. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak. Lim Sengte lahir di Fujian, Tiongkok tahun 1893 dan meninggal di Surabaya, Jawa Timur tahun 1956. Adalah pendiri PT HM Sampurna, sebuah perusahaan rokok besar di Indonesia. Dia adalah generasi pertama dari keluarga Sampurna, ayah dari Aga Sampurna dan kakek dari putra Sampurna. Lim Sengte adalah seorang imigran dari sebuah keluarga miskin di Provinsi Fujian di Tiongkok. Dia datang ke Indonesia pada tahun 1898 bersama kakak perempuan dan ayahnya. Tak lama setelah tiba di Indonesia, ayahnya meninggal. Sebelum meninggal, Lim Sengte dititipkan di sebuah keluarga Tionghoa di Bojonegoro. Di keluarga Tionghoa tersebut, Lim Sengte menerima pelajaran-pelajaran tentang keuangan. Hingga umur 11 tahun, Lim diasuh di keluarga tersebut. Setelah itu, Lim Sengte hidup mandiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dia berjualan makanan kecil di dalam gerbong kereta jurusan Surabaya-Jakarta dengan cara melompat masuk pada malam buta. Lim Sengte pernah berjualan makanan kecil selama 18 bulan penuh tanpa istirahat sekalipun. Di situ dia belajar meracik tembakau yang kemudian dijualnya di stasiun kereta api. Tidak lama setelah menikah dengan Sim Jiang Nio tahun 1912, Lim Sengte mendapatkan pekerjaan sebagai peracik dan pelinting rokok di sebuah pabrik rokok di Lamongan. Dari situ, Lim memperlihatkan kemampuan alaminya dalam meracik dan melinting rokok. Namun tidak lama kemudian, Lim berhenti dari pekerjaannya itu dan menyewa sebuah warung kecil di Jalan Jantian di Surabaya Lama. Di warung tersebut, Lim bersama istrinya berjualan bahan makanan kecil, sedangkan Lim Sengte berusaha berjualan rokok racikannya sendiri. Usaha ini sempat maju ketika jalan raya di depan rumah dilebarkan, sehingga jalanan menjadi ramai dan pelanggan meningkat. Tetapi perkembangan pertama ini langsung dihantam oleh pukulan pertama. Gubuk tempat tinggal keluarga muda ini terbakar. Tak lama kemudian ternyata datang kesempatan kedua. Sebuah perusahaan tembakau bangkrut dan Lim Sengte ditawari untuk membeli unit usaha itu dengan harga murah, tetapi harus dilunasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Lim Sengte merasa beruntung sekali karena kesempatan yang tak mungkin muncul lagi itu berhasil diraihnya. Karena diam-diam istrinya menabung pada salah satu tiang bambu di rumahnya. Di unit usaha inilah Lim Sengte berkesempatan memamerkan keahliannya sebagai peracik tembakau yang sangat andal. Di sini suami istri yang kemudian dikaruniai 2 putra dan 3 putri ini melayani pesanan rokok dengan aneka cita rasa menggunakan mesin pelinting sederhana. Tampaknya pasangan ini tidak puas dengan keadaan tersebut dan bertekad untuk mengembangkan usaha itu menjadi lebih besar lagi. Langkah pertamanya adalah membentuk badan hukum dengan nama
Handel Macapich Lim Seng Te tahun 1913 yang di kemudian hari diubahnya menjadi PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HM Sampurna. Perusahaan ini memproduksi rokok dengan aneka macam merek dagang seperti Ji Samsu, 123, 720, 678, dan Jangan Lawan. Semua merek itu ditujukan untuk beragam segmen pasar, tetapi andalannya adalah Ji Samsu yang membidik segmen pasar premium dengan logo dan kemasan yang dipertahankan hingga sekarang. Belakangan untuk pangsa pasar premium ditambahkan merek baru seperti Sampurna Mil dengan segmen pasar anak muda. Menjelang pendudukan Jepang, perusahaan ini sudah memiliki 1.300 orang karyawan yang bekerja 2 shift dengan produksi lebih dari 3 juta batang rokok per minggu. Pabrik semakin besar dan pasarnya semakin kukuh, khususnya untuk daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun pada tahun 1942 Jepang mendarat di Surabaya dan dalam waktu kurang dari 6 jam Seng Te ditangkap dan dibawa ke Jawa Barat untuk menjalani kerja paksa. Sementara keluarganya lari dalam persembunyian. Tak diketahui kemana larinya harta milik keluarga dan perusahaan. Tetapi yang pasti setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, harta Lim Seng Te yang masih tersisa tak lebih dari keluarganya sendiri dan merek dagang Ji Samsu. Lim Seng Te kembali memulai usahanya dan kembali mengusung merek Ji Samsu ke pasar. Perlahan tapi pasti usahanya kembali berkembang, kapasitas produksinya semakin baik dan pasar mulai kembali berhasil dikuasainya. Tetapi hambatan kembali muncul, kali ini dari iklim politik berupa suburnya perkembangan ideologi komunisme yang berhasil memutuskan hubungan kekeluargaan yang selama ini berhasil dirintisnya dengan para karyawannya. Sedemikian dahsyat penyusupan komunisme di dalam pabriknya, sehingga Lim Seng Te tak bisa mengunjungi pabriknya untuk menyapa para karyawannya. Hingga ajal menjemputnya, Lim Seng Te meninggal pada tahun 1956. HM Sampurna mengalami kesulitan besar sepeninggalan Lim Seng Te. Ketika usaha itu dikelola oleh 2 putri Lim Seng Te, yaitu Sin dan Hue dan menantunya, yakni suami kedua putrinya tersebut. Kesulitan besar itu muncul karena datangnya investor asing yang masuk ke Indonesia membangun industri rokok putih dengan teknologi linting mesin. Sementara itu, 2 putra Seng Te, Si Hua dan Lim Swiling tidak tertarik meneruskan usaha HM Sampurna. Si Hua, si sulung lebih suka membuka usaha tembakau, sedangkan adiknya Lim Swiling membuka pabrik rokok di Denpasar dengan merek Panamas yang produksinya ternyata ikut menggerogoti pasar HM Sampurna di Jawa Timur. Khawatir akan nasib HM Sampurna, Si Hua akhirnya menyurati adiknya dan memintanya untuk mengambil alih perusahaan itu karena dia merasa usahanya sendiri tidak bisa dilepaskan begitu saja. Gayung pun bersambut. Lim Swiling menyanggupi permintaan itu, bahkan akhirnya juga memindahkan Panamas ke Malang tak jauh dari HM Sampurna. Lim Swiling yang kemudian selalu memperkenalkan diri sebagai Aga Sampurna, kemudian dengan kekuatan penuh mencoba menghidupkan kembali HM Sampurna sesuai dengan semangat besar ayahnya. Itulah yang merupakan awal kebangkitan baru HM Sampurna. Di tangan Aga Sampurna, perusahaan itu semakin berkibar. Di awal tahun 70-an, seiring dengan masuknya putra Sampurna, putra Lim Swiling,
atau Aga Sampurna ke jajaran manajemen perusahaan tersebut berkembang pesat. Jumlah karyawan sudah mencapai 1.200 orang dengan produksi 1,3 juta batang rokok per hari. Tahun 1979, pabrik milik HM Sampurna sempat kembali terbakar habis. Tetapi dalam waktu 24 hari, Ji Samsu sudah berhasil kembali mendatangi konsumennya. Aga Sampurna meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober tahun 1995, meninggalkan perusahaan yang terus semakin maju pesat. Ide untuk menjadi perusahaan publik adalah ide Putra Sampurna yang awalnya tidak secara bulat diterima oleh keluarganya. Tetapi dengan penuh kesabaran, Putra Sampurna berhasil meyakinkan mereka bahwa Go Public akan mengantar perusahaan itu ke tataran global dan nilai absolut saham milik keluarga pasti akan meningkat setelah itu. Satu keyakinan yang ternyata benar di kemudian hari. Kini perusahaan yang bermula dari unit usaha rumahan itu sudah berada di tangan generasi keempat, di bawah kepemimpinan Michael Joseph Sampurna, dan telah menjadi salah satu perusahaan publik papan atas. Maret tahun 2005 merupakan masa penting dalam perjalanan bisnis Putra Sampurna dan keluarganya, di mana Putra memutuskan untuk menjual seluruh saham keluarga Sampurna di PT HM Sampurna Tbk 40% ke Philip Morris International.